Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Lah. Kak Acil. Lah, kok Kak Acil cemberut gitu? Kenapa Kak Acil? Kak Acil sedih Kak Eci. Sedih? Sedih kenapa? Kak Acil sedih. Kak Acil juga takut Kak Eci. Karena Kak Acil udah lama sekali ndak ibadah. Kak Acil takut kalau Tuhan Yesus marah sama Kak Acil. Astaga, jadi Kak Acil takut ibadah karena Kak Acil takut Tuhan Yesus marah sama Kak Acil? Ayo sini berdiri dulu Kak, berdiri. Kak Acil mau kasih tahu satu hal nih buat Kak Acil. Kak Acil, jadi Kak Acil tuh nggak usah takut, nggak usah malu untuk datang beribadah. Karena Tuhan Yesus tidak pernah marah, apalagi mau menghukum Kak Acil karena Kak Acil mau datang beribadah. Gitu ya Kak Eci ya. Iya Kak Acil, malah Tuhan Yesus sangat senang kalau lihat Kak Acil mau datang beribadah. Ya mungkin kemarin-kemarin Kak Acil malas atau buat kesalahan sama Tuhan Yesus. Tapi ingat, Tuhan Yesus itu gak pernah melarang Kak Acil untuk datang beribadah sama Tuhan Yesus. Jadi sekarang Kak Acil gak usah malu lagi dan gak usah takut, oke? Oke Kak Eci. Kalau gitu semangat dulu dong, semangat dulu. Semangat. Tos, semangat. Oke. Kak Acil, sekarang kita mau ibadah nih. Yuk kita sapa adik-adik yang di rumah. Kak Eci hitung ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama dengan Kak Acil. dan Kak Eci di Galeri Bible Kids. Kids. Yeay! Nah adik-adik yang di rumah, seperti Kak Acil tadi yang takut dan malu untuk datang beribadah, kita semua gak boleh ya seperti itu, merasa takut, merasa malu untuk datang beribadah. Karena Tuhan Yesus gak pernah marah untuk kita datang beribadah sama Tuhan. Ketika kita sudah buat salah, ketika kita sudah melakukan dosa, Tuhan Yesus gak pernah marah dan melarang kita untuk datang beribadah. Melainkan Tuhan Yesus sangat senang melihat anak-anaknya untuk datang beribadah sama Tuhan Yesus. Dan juga adik-adik, di dalam Tuhan itu kita semua gak ada beda, kita semua itu sama, kita semua satu di dalam Tuhan. Karena kita sudah dibersatukan bersama Kak Acil dan adik-adik yang di rumah. Nah, untuk itu biar lebih semangat lagi nih Kak Acil, yuk kita ajak adik-adik yang di rumah untuk kita nyanyi sama-sama. Yuk Kak. Nah, untuk itu adik-adik yuk Kak Eci dan Kak Acil ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian kasih yang mempersatukan kita. Satukan kita, tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalamnya. Lihat wajahmu, kau lihat
adik-adik yang di rumah, sebelum kita lanjut ke ibadah kita, Kak Eci mau ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah di Galeri Bible Kids. Tuhan, pada saat ini kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami semua agar kami bisa memfokuskan hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah di sore hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kak Eci. Iya Kak Acil. Kak Acil mau tanya sama Kak Eci. Tanya apa Kak Acil? Tapi Kak Eci jawab jujur ya. Oke. Kak Eci senang gak jadi anak Tuhan Yesus? Senang dong. Benar ini serius? Benar. Oke. Kak Acil juga setuju dengan Kak Eci. Kak Acil juga senang dan bangga jadi anak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang selalu buat kita senang dan bahagia. Nah, adik-adik yang di rumah pasti juga senang jadi anak Tuhan Yesus. Untuk itu, adik-adik yang di rumah, yuk kita bangkit berdiri kembali. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Kita angkat pujian dengan judul Gembira Bersama. Uhui senangnya jadi anak Tuhan, uhui asiknya jadi anak Tuhan. Tuhan Yesus sayang kepadaku, Dia menyediakan yang ku perlu, Dia melihara hidupku. Uhui senangnya jadi anak Tuhan, uhui asiknya jadi anak Tuhan. Tuhan Yesus sayang kepadaku, Dia menyediakan yang ku perlu, Dia pelihara hidupku. Mari bergembira, mari bersukacita, hentakkan kakimu dan angkat tanganmu. Mari bergembira, mari bersukacita, karena kita semua adalah anak-anaknya. Uhui senangnya jadi anak Tuhan, uhui asiknya jadi anak Tuhan. Tuhan Yesus sayang kepadaku, Dia menyediakan yang ku perlu, Dia pelihara hidupku. Mari bergembira, mari bersukacita, hentakkan kakimu dan angkat tanganmu. Mari bergembira, mari bersukacita, karena kita semua adalah anak-anaknya. Mari bergembira, mari bersukacita, hentakkan kakimu dan angkat tanganmu. Mari bergembira, mari bersukacita, karena kita semua adalah anak-anaknya. Karena kita semua adalah anak-anaknya. Karena kita semua adalah anak-anaknya. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah nyanyi memuji nama Tuhan bersama hari ini. Sekarang waktunya kita akan dengar cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, duduk yang manis, duduk dengan tenang. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan, supaya kita dengar cerita firman Tuhan dengan baik. Tapi sebelum itu, kita mau angkat pujian. Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi
Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Sore hari ini Kak Vida mau mengajak kita semua sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan, pada sore hari ini, di kesempatan ini kami boleh beribadah bersama-sama di Galeri Bible Kids. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya urapi setiap kami. Biarlah Roh Kudus tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini tidak hanya kami dengar, melainkan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah masih ingat gak dengan cerita yang minggu lalu yang diceritain sama Kak Elis? Ada yang hafal nggak ceritanya tentang apa kemarin tuh? Kalau nggak salah, ke minggu yang lalu Kak Elis itu membahas salah satu dari ke-10 hukum Allah. Ada yang inget nggak? Hukum keberapa dan apa bunyinya? Ya betul, hukum yang kedua tentang jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun. Wah, puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah masih ingat dengan ceritanya dari Kak Elis. Nah, kesempatan sore hari ini kita juga masih mau membahas tentang salah satu dari ke-10 hukum Allah. Kalau hukum yang ketiga, ada yang ingat gak? Ada yang tahu gak apa tuh bunyinya? Hukum yang ketiga itu bunyinya adalah
jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, ngomong-ngomong soal nama nih adik-adik, Kak Fide mau tanya, ada yang tahu nggak kenapa kita semua yang ada di sini punya nama masing-masing? Contohnya, ada yang namanya Tom, ada yang namanya Glenn, ada yang namanya Vania, ada yang namanya Maylin, atau ada yang namanya Shen. Seperti Kak Fide, namanya Fide. Masing-masing dari kita memiliki nama itu supaya orang-orang bisa mengenal kita secara pribadi. Senang kan kalau misalnya kita dikenal? Kalau misalnya kita nggak punya nama nih, orang jadi panggil kita bisa aja, hey, sini. Atau we, sini. Atau enggak, si Anu itu, karena jadi bingung. Atau dengan sebutan yang lainnya. Nah, tentu saja nama kita yang sekarang itu juga adalah nama dari orang tua kita. Nama yang disiapkan oleh papa dan juga mama kita ketika kita akan dilahirkan. Orang tua memberikan nama kepada kita dengan satu harapan tertentu. Contohnya nih, namanya Kak Fide. Kak Fide itu hanya sebuah nama kecil, tapi nama asli Kak Fide adalah Victoria, yang artinya kemenangan. Adik-adik yang ada di rumah pasti juga punya arti dari sebuah nama kan? Coba deh yang belum tahu arti namanya, silakan tanya papa atau mamanya. Kita juga senang ketika orang lain mengingat nama kita, bukan? Tapi tidak jarang pula kadang ada orang-orang yang suka mengolok-ngolok nama kita. Mungkin dari kita pasti ada yang tidak terima, mungkin dari kita pasti ada yang marah. Bahkan jengkel karena diperlakukan demikian. Sama halnya dengan nama Tuhan. Allah memang tidak memberi gambaran dirinya kepada umat Israel. Mereka tidak boleh mengenal Allah dengan cara melihat wajahnya. Di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga ayat yang ke-14, yuk kita buka sama-sama Alkitab kita. Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-14. Di dalam Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-14, bunyinya firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nama Tuhan itu mengungkapkan kasih dan perintahnya yang setia. Bersama dengan kerinduan Tuhan sendiri untuk menebus umatnya dan hidup dalam persekutuan dengan mereka. Tuhan menyatakan dirinya kekal dan tidak dapat berubah dan selalu sama baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Ia juga setia dan menepati semua janji-janjinya. Tidak berubah baik dalam perkataan maupun dalam sifatnya. Dia bukanlah manusia yang dapat berdusta. Nama Tuhan itu juga memiliki kuasa loh adik-adik. Benar, nama Tuhan itu punya kuasa. Jadi di dalam Alkitab itu ada satu contoh tokoh yang dia menggunakan nama Tuhan dan di atas kuasa nama Tuhan dia bisa mengalahkan musuhnya. Wah, luar biasa bukan? Dengan nama Tuhan bisa mengalahkan musuh. Kira-kira siapa ya tokoh di Alkitab itu? Kak Fide mau kasih tebak-tebakan deh untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, coba deh perhatikan tokoh ini dan Kak Fide mau kasih clue-nya. Clue yang pertama, dia adalah seorang anak bungsu dan bapaknya bernama Isai. Yang kedua, clue-nya adalah dia adalah seorang penggembala domba. Dan dia juga pandai bermain kecapi adik-adik. Terus clue yang ketiga adalah dia adalah seorang yang pemberani. Berani sekali. Dan clue yang keempat adalah
dia mempunyai kulit yang kemerah-merahan. Wah, imut sekali. Pasti dia seperti bayi ya kelihatannya. Jadi siapa nih yang sudah tahu tokoh yang akan kita bahas sore hari ini siapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Namanya adalah Daud. Daud merupakan anak bungsu dari Bapak Isai. Lihat tuh, dia yang paling kecil di sana. Dia merupakan seorang penggembala kambing domba. Dan atas ketetapan Allah, ia diurapi menjadi seorang raja. Jadi sore hari ini Kak Fide mau bercerita tentang Daud dan Goliat. Dan tema kita pada sore hari ini adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-54. Kita buka bersama-sama yuk sambil adik-adik yang ada di rumah menyimak ceritanya dari Kak Fide. Jadi pada suatu hari Bapak Isai menyuruh Daud untuk membawa gandum dan roti kepada kakak-kakaknya yang berperang di lembah Tarbantin. Kakak-kakak Daud yang pergi berperang mengikuti Raja Saul itu ada 3 orang adik-adik. Yang pertama ada Eliab. Eliab ini adalah anak sulung dari Bapak Isai. Yang kedua adalah Abinadab. Dan yang ketiga adalah Syama. Pagi-pagi benar Daud sudah pergi untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Terus kemana kambing dombanya? Kambing dombanya ia tinggalkan di padang rumput dan ia titipkan pada seorang penjaga. Ketika Daud sudah sampai di perkemahan, ia melihat kakak-kakaknya sedang bersiap-siap untuk berperang. Mereka bersiap dengan menggunakan baju zirah, ketopong tembaga sebagai penutup kepala, bahkan mereka juga mempersiapkan senjata yang akan mereka gunakan untuk berperang. Pada saat itu, bangsa Israel akan berperang melawan bangsa Filistin. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi, di sini bangsa Israel dan di sini bangsa Filistin berdiri. Lalu, pasukan Filistin itu mempunyai seorang pendekar yang raksasa yang bernama Goliat. Dia sangat besar. Nih, kita lihat. Wah, dia besar sekali ya adik-adik. Dia adalah pendekar raksasa yang bernama Goliat. Ia merupakan orang Filistin dari Gad. Nah, ketika semua orang melihat Goliat, mereka lari. Mereka pada ketakutan karena mereka tidak berani untuk melawan Goliat dengan badan yang sangat besar itu. Padahal jika mereka bisa mengalahkan Goliat, ada hadiah besar yang akan mereka terima dari Raja Saul. Apa hadiahnya? Hadiahnya itu orang yang mengalahkan Goliat akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Terus dia akan memberikan anaknya perempuan kepada orang yang bisa mengalahkan Goliat. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Wah, beruntung juga ya orang yang bisa mengalahkan Goliat. Tapi ternyata tidak ada. Tunggu dulu, ternyata ada. Tiba-tiba Daud keluar dari perkemahan. Dan ia berkata bahwa dia ingin mengalahkan Goliat si raksasa itu. Sampai akhirnya terdengarlah kabar bahwa Daud ingin mengalahkan Goliat. Sehingga Raja Saul memanggil Daud ke istana. Saul setuju Daud untuk berperang melawan Goliat. Saul memberikan baju untuk berperang. Tetapi baju yang diberikan ini milik Daud itu kebesaran. Karena badan Daud itu kecil. Daud bilang sama Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan baju ini. Sebab belum pernah aku mencobanya." Sehingga akhirnya Daud melepaskan baju itu dan akhirnya dia tidak jadi pakai baju perang. Jadi dia hanya pakai baju biasa untuk menggembalakan kambing dombanya.
Kemudian Daud pergi ke sebuah sungai. Ia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin dan menaruhnya di dalam kantong gembala yang biasa dibawanya, serta umbannya, serta tongkat yang biasa dia bawa untuk menggembalakan kambing domba. Nah, untuk adik-adik yang penasaran, seperti apa sih Kak Fide umban itu? Nah, umban itu tuh seperti ini, dan juga seperti ini. Nah, dia tuh terbuat dari tali. Nah, biasanya umban ini digunakan untuk berburu dan juga bertempur pada zaman dahulu. Umban ini kalau zaman sekarang itu biasanya kalau adik-adik tahu itu adalah ketapel. Nah, kita lanjut ke cerita kita. Ketika Daud sudah maju untuk berperang, pas dia keluar dari perkemahan, dia ditertawakan oleh orang-orang Filistin. Karena apa? Karena dia memiliki tubuh yang kecil, terus dia masih muda, terus kulitnya kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi dia diolok-olok sama bangsa Filistin. Tapi meskipun dia diolok-olok, itu tidak membuat nyalinya menjadi ciut, nyalinya menjadi kecil. Melainkan dia dengan gagah berani dia maju ke depan dan dia berkata bahwa pasukan Israel pasti akan menang karena Tuhan menyertai dan melawat mereka. Dalam pembacaan kita pada sore hari ini dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, yuk sama-sama kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-45. Kita mau baca bersama-sama ya. Untuk adik-adik yang ada di rumah yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama. Tapi untuk adik-adik yang di rumah yang belum bisa membaca, bisa mendengarkan dan menyimak dari yang Kak Fide ucapkan. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45 bunyinya, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wah, Daud luar biasa ya. Dia berani berkata demikian kepada orang-orang Filistin. Daud akhirnya dia berlari menuju ke arah raksasa si Goliat itu. Terus dia mengambil batu yang tadi dia sudah ambil di dasar sungai dan juga umban. Dia masukkan batu itu ke dalam umban dan dia putar-putar dan dia lemparkan. Lalu terkenalah di dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjatuhlah Goliat sampai ke tanah. Akhirnya Goliat jatuh. Dia jatuh dan mati. Daud berhasil mengalahkan Goliat, si raksasa itu dari Filistin, tanpa menggunakan pedang. Wah, luar biasa ya si Daud ini. Akibat dari perbuatannya, bangsa Israel bersukacita dan mereka bersorak-sorai akan kemenangan mereka. Sementara itu orang Filistin yang melihat bahwa pahlawan mereka itu sudah mati terbunuh, mereka lari. Tuh lihat, mereka lari terbirit-birit, ketakutan. Wah, pasti kami juga akan mati dibunuh seperti pahlawan kami. Balik lagi dengan poin yang tadi Kak Fide bilang. Nama Tuhan itu memiliki kuasa. Ketika kita adalah anak-anak Tuhan, menyadari bahwa kita adalah anak Allah dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, kita itu memiliki kuasa adik-adik. Kuasa seperti apa sih Kak Fide? Kuasa yang pertama, ketika kita berdoa untuk teman kita yang sedang sakit. Kita memohon kesembuhan dari Tuhan. Itu ada kuasa kesembuhan. Karena kita berdoa dengan menggunakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, teman saya menjadi sembuh. Yang kedua, ada kuasa untuk mengusir setan. Dengan dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi. Pasti dia akan pergi. Karena setan takut dengan nama Tuhan.
Bahkan seperti cerita Daud yang melawan Goliat tadi. Daud datang pergi berperang tanpa menggunakan senjata apa-apa. Dia datang atas nama Tuhan. Dia berperang melawan Goliat dan akhirnya dia menang. Nama Tuhan itu adalah kudus. Karena ia kudus, ia mewakili kemuliaannya, kemegahannya, dan keilahiannya. Jadi kita adik-adik perlu untuk menghormati dan menyegani nama Tuhan sama seperti kita menghormati dan menyegani Allah sendiri. Ketika kita gagal melakukannya, itu sama saja kita telah menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Contohnya nih, kita mengolok-olok teman kita menggunakan nama papa mereka. Itu sama saja kita tidak menghormati orang yang lebih tua. Siapa di sini yang mau diolok-olok dengan menggunakan nama papanya? Kak Fide sih nggak mau ya. Nah, jadi nama orang tua aja perlu kita hormati, apalagi nama Tuhan. Atau contoh yang lainnya nih, adik-adik kadang kalau kesandung, Tuhan Yesus, atau aduh Tuhan. Itu juga kita bisa menyebutnya dengan mempermainkan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mungkin adik-adik yang ada di rumah menganggap bahwa ini adalah hal yang sepele dengan nama Tuhan. Toh Kak, cuma nyebut nama Tuhan aja. Seolah-olah hal yang kita lakukan itu tidak melukai, tidak merugikan, atau menghancurkan sesama. Namun ternyata dalam hukum yang ketiga, di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-7. Yuk kita buka lagi Alkitab kita sama-sama. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-7. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum yang ketiga itu ternyata begitu penting artinya dan menunjukkan jati diri Allah sendiri. Jadi sore hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita menyebut nama Tuhan Allah dengan nama Allah yang berarti pribadi yang memiliki kuasa, bersifat kekal dan juga bijaksana. Atau kita menyebut nama Tuhan yang berarti penguasa segala sesuatu. Ingat bahwa Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Kak Fide dan juga adik-adik semua. Kalau kita bisa dengan sangat menjaga nama kita untuk tidak diolok-olok atau disalahgunakan, bagaimana dengan kita? Sikap apa nih yang harusnya kita lakukan untuk menjaga nama Allah? Pertanyaan untuk kita semua, mengapa Allah menyatakan namanya untuk kita? Jawabannya adalah karena Allah mau supaya kita dapat berdoa kepadanya dan memuji Dia pada saat kita menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Supaya juga kita dapat berseru kepadanya untuk melindungi kita. Karena Allah hadir dalam namanya. Nah, sekarang Kak Fide mau mengajak adik-adik, yuk kita minta Roh Kudus untuk bisa mengurapi mulut kita juga dengan hati-hati dalam menyebut nama Tuhan. Agar kita tidak menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Kak Fide mau ajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Kita minta sama Tuhan Yesus supaya Tuhan bisa menolong kita dalam kita menjaga mulut kita. Agar kita tidak salah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sehingga kita juga tidak melukai hati Tuhan Yesus karena kita sudah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk sama-sama kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan kiranya mau memberkati, menjamah hati kami, menjamah pikiran kami, bahkan mulut kami, agar kami lebih hati-hati juga dalam berkata-kata, termasuk tidak sembarangan menyebut nama-Mu Tuhan. Karena nama-Mu memiliki kuasa yang besar dan nama-Mu adalah kudus. Karena dengan nama-Mu kami memuji dan kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah cerita yang pada sore hari ini telah kami dengarkan bisa kami lakukan. Tidak hanya kami dengarkan pada sore hari ini saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, untuk kita lebih mengingat lagi salah satu dari ke-10 hukum Allah dengan hukum yang ketiga, kita sama-sama menghafal ayat hafalan yuk dari kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, untuk membuat kita lebih hafalnya lagi, Kak Fide punya gerakannya loh untuk kita semua. Adik-adik yang ada di rumah bisa ikuti bersama-sama ya. Keluaran pasal 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi ya adik-adik, Keluaran pasal 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kak Eci ajak semuanya untuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Kak Eci yang pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami kepadamu. Tuhan, kami berdoa buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi. Kami berdoa, Tuhan menolong kami agar kami bisa menggunakan mulut kami untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tolong kami Tuhan agar kami bisa menjadi anak-anak yang memakai mulut kami untuk memuji Tuhan, bahkan untuk meninggikan nama Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan yang telah kami dengarkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat mama papa kami yang Tuhan izinkan untuk bekerja. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Biarlah Tuhan selalu melindungi dan menjaga mereka dari mara bahaya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap Bapak-Bapak Presiden yang Tuhan percayakan untuk memimpin negara kami, negara Indonesia. Kami berdoa biarlah Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan setiap menteri-menteri yang ada agar mereka semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di negeri kami ini dengan baik. Bahkan kami berdoa buat bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia Tuhan semakin berkati dan semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitupun juga kami yang masih dalam bangku studi, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami. Tolong kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, juga takut kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Kak Eci. Kak Acil bersyukur bisa dengar cerita firman Tuhan hari ini. Dan Kak Acil juga bersyukur boleh memuji Tuhan hari ini. Dari cerita firman Tuhan yang disampaikan Kak Fide tadi, Kak Acil terberkati Kak Eci. Jadi kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Apalagi menyebut nama Tuhan dengan canda-candaan. Waktu kita menyebut nama Tuhan dengan marah-marah, apalagi untuk menghina teman kita. Makanya nama Tuhan. Itu ternyata tidak boleh Kak Eci. Nah, dan pastinya kita harus taat dengan firman Tuhan yang udah disampaikan sama Kak Fide hari ini. Untuk itu, Kak Eci dan adik-adik yang di rumah, ayo kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu TAAT. Tuhan beri perintah dan aku dengar. Tuhan beri perintah dan aku dengar. Ku mau lakukan, ku mau lakukan, ku mau lakukan dengan taat. TAAT, tidak ada alasan titik. Taat, TAAT, tidak ada alasan titik. Hanya dengan taat ku melakukan. Tuhan beri perintah dan aku dengar. Tuhan beri perintah dan aku dengar. Ku mau lakukan, ku mau lakukan, ku mau lakukan dengan taat. TAAT, tidak ada alasan titik. Taat, TAAT, tidak ada alasan titik. Hanya dengan taat ku melakukan. TAAT, tidak ada alasan titik. Taat, TAAT, tidak ada alasan titik. Hanya dengan taat ku melakukan. Hanya dengan taat ku melakukan. Hanya dengan taat ku melakukan. Wah, Kak Eci, Iya Kak, gimana Kak Eci hari ini, senang enggak? senang banget dong Kak Acil. Nah, kita udah nyanyi, kita udah memuji Tuhan dan mendengarkan cerita hari ini. Dan adik-adik yang di rumah pasti senang sudah memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini Kak Eci dan adik-adik yang di rumah. Untuk itu, mari untuk menutup ibadah kita, Kak Acil akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan tolong kami, supaya kami taat dengan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sertai kami dalam aktivitas kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, sampai di sini dulu ya ibadah kita di sore hari ini. Dan kita masih akan kembali bertemu di episode-episode berikutnya. Untuk itu, jangan lupa terus saksikan Galeri Bible Kids setiap hari Minggu pukul 4 sore. Dadah!